Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Wah, ada yang cipika seru sekali ini ya. Luar biasa ya, tengok kiri kanannya. Ya, yang lesu kemungkinan belum sarapan itu ya. Seru banget gitu ini. Oke, tema khotbah saya hari ini adalah kerjakanlah keselamatanmu ya. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Mari kita mulai dengan membaca ayat firman Tuhan di 1 Petrus 1 ayat 18. Ayo kita bareng-bareng kita baca 3, 4. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan nah, Tuhan sudah tebus kita di atas kayu salib, Bapak Saudara, dengan darah yang mahal. Dia berkorban ganti setiap kita. Nah, kata ditebus di sini tuh kalau dalam bahasa aslinya bicara membeli atau membayar harga supaya kita bisa dikeluarkan dari perbudakan. Atau membayar tebusan ketika seseorang itu seperti disekap atau diculik. Yang tadinya harusnya mati, tapi Tuhan tolong selamatkan. Yang tadinya harusnya di dalam perbudakan, tetapi Tuhan tolong supaya kita bisa hidup dalam kebebasan. Nah, cara hidup yang sia-sia dalam bahasa aslinya itu mataios ya. Yang artinya adalah devoid of force, truth, success, result, useless of no purpose, completely without truth. Nah, minggu ini kita mau bahas sebagian sisi makna kata ini, yaitu mengenai completely without truth. Jadi ketiadaan kebenaran ya. Tadinya dalam keadaan tidak mengenal kebenaran, tetapi diselamatkan, dibebaskan dari cara hidup yang sia-sia. Nah, kita nggak harus melakukan atau mewarisi hal-hal yang nenek moyang kita itu lakukan kalau itu jelek ya. Kita nggak bisa bilang kayak, terima saya apa adanya, Pastor. Papa mama saya cerai, jadi wajar kalau saya cerai aja. Kalau kita nggak bisa bilang, terima saya apa adanya, Pastor. Kalau keluarga saya biasanya memang ada apa-apa diributin, dikit-dikit semua cekcok. Jadi saya juga memang begini, dikit-dikit memang meninggi suaranya gitu ya. Nah, jangan. Atau mungkin alasan, di keluarga saya tiap hari ada yang memang mudah tersinggung. Nah, jangan. Kita harus warisi yang baik. Kalau papa mama mungkin atau keluarga kita mungkin biasanya di rumah atau di kiri kanan kita atau di rekan kerja kita terbiasa marah-marah, kita ingat kita sudah ditebus sehingga kita tidak perlu ulangi atau warisi dari nenek moyang kita. Atau mungkin ada orang yang salah ngomong di grup, baru ngomong dikit aja salah, padahal kita tahu kalau di handphone itu kita nggak tahu tuh ekspresi mukanya kayak gimana, kita nggak tahu kira-kira tanda bacanya tepat apa betul ya kan. Tapi kita tiba-tiba tersinggung dan akhirnya kita rada kesel dan muka kita ketus ketika bertemu dengan dia secara langsung. Selama 2 bulan kita cutekin. Padahal di grup kita nggak tahu namanya orang, apa mungkin lagi nyetir atau mungkin lagi buru-buru, tapi kita negatif. Nah, kita mungkin ada yang kebiasaan lingkungannya dikit-dikit yang penting hemat pangkal kaya, jadinya belit judulnya. Tapi kita yang sudah ditebus, kita mau murah hati ya. Mungkin kita bisa hemat kalau urusan diri sendiri, tapi kalau buat orang lain, apalagi kegerakan Tuhan, harus kita banyak menabung. Nah, jangan warisi hal yang jelek. Seperti mungkin dalam momen mudik kemarin, ada gambar ini. Mungkin ada yang pernah lihat ya, peringatan dari kepolisian untuk supaya nyetir jangan ngebut-ngebut. Ada yang lihat ya? Mungkin yang maunya mudik ke puncak, ke Bogor gitu ya, kalau ke jalan-jalan tiba-tiba di mana-mana. Warna-warni sih, ada yang warna biru, ada yang warna kuning, tapi kebanyakan warna biru dan kuning ini sih. Dan dibilang nenek moyangku seorang pelaut, bukan pembalap. Nah, harusnya jagonya ngelaut, tapi kok jago balap kemarin pas mudik? Karena sibuk bergaul sama orang-orang yang mungkin ngebut nyetirnya, karena terbiasa egois menghalalkan segala cara. Yang penting saya cepat nyampe, yang lain kecelakaan nggak apa-apa. Yang penting saya cepat nyampe, yang lain nggak terserah deh, jantungan pas saya salib. Nah, itu harusnya
Bukan seperti itu yang kita warisi ya. Harusnya kalau benar nenek moyang kita seorang pelaut, harusnya kita jago melaut. Nah Tuhan sudah bayar lunas kita sehingga nggak ada alasan. Oh soalnya orang tua saya kasih teladannya gitu sih, jadi ikutin aja gitu. Tapi ingat, yang jadi contoh yang bagus, kita udah ditebus. Tidak perlu mewarisi yang dari nenek moyang yang nggak bagus-bagus. Jadi kita harus ngerti kita udah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang diwarisi dari nenek moyang kita. Tuhan sudah bayar lunas, tetapi apakah kita sudah hidup bebas dari belenggu dosa? Atau kita tetap nyaman hidup dalam penjara dan belenggu? Padahal dia itu bayar nggak tanggung-tanggung, dia bayar full. Nah cara hidup lamamu, sakit penyakitmu, kecenderungan kebiasaan jelekmu, kecanduanmu, itu semuanya sudah Tuhan tebus. Kalau kita percaya, kita buka ayatnya. Efesus 1 ayat 19, baik kita baca bersama-sama 3-4. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bagi kita yang nggak percaya, ya kalau dalam pembahasan ayat ini nggak bisa. Makanya sampai ada Kristen regresif ya, Kristen yang menurun gitu ya, progresif ya. Progresif mesti maju tapi ini dulu. Nah, karena kecewa sama Tuhan, kok saya masih kecanduan? Kok saya nggak ngalamin kebebasan? Padahal ya Tuhan itu hebat. Tapi bagi orang yang percaya, mungkin kita percaya kalau minum obat terbebaskan, tersembuhkan. Mungkin kita percaya kalau ada uang lunas, segalanya aman. Tapi apakah begitu jawabannya? Seringkali sudah lega sedikit, tapi karena kecanduan kita terikat kembali. Jadi bukan uang jawabannya, bukan obat jawabannya, tapi ya memang kita butuh Tuhan ya. Dan ini kita ingat, Tuhan itu hebat kuasa, tapi bagi kita yang percaya, kalau kita ragu, kita nggak percaya, kita nggak alami. Kalau kata ayat ini. Nah manusia modern nyalain Tuhan atas keadaan hidupnya. Padahal Tuhan hebat kuasanya, tapi manusianya yang nggak percaya. Harusnya kita sibuk introspeksi diri. Bertanya itu bagus, punya pertanyaan itu bagus, tapi jangan mempertanyakan Tuhan, itu hal yang berbeda. Jangan kita berani pakai kecewa sama Tuhan pencipta segalanya. Mungkin kita ngomong, Tuhan, kenapa Tuhan nggak memberi yang terbaik bagiku? Kenapa? Karena padahal gara-gara kita sering membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Lalu timbul rasa nggak puas, seperti kita keadaannya, sikapnya seperti mengacungkan jari kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau menciptakan aku seperti ini? Padahal mungkin karena kita main sosial media, kita berulang kali diperingatkan bahwa sosial media itu bisa menimbulkan depresi, kegelisahan, insecure, nggak percaya diri. Bahkan melalui studi dibilang bisa membentuk kita jadi pribadi yang egois, seperti terisolasi, nggak butuh dunia luar. Bahkan katanya membawa kepada suicidal, bunuh diri. Sebetulnya hidup kita baik-baik aja, tapi karena iri dengan orang lain, karena membandingkan hidup kita dengan orang lain, seringnya jatuhnya itu malah nyalahin Tuhan. Kenapa Tuhan? Kok nggak memberi yang terbaik bagiku? Padahal yang responnya jelek itu kita yang milih. Yang nggak punya self control itu kita. Yang mungkin kendali diri kurang bagus. Tapi kalau kiri kanan kita mulai nggak suka sama kita mulai nyalahin Tuhan. Kenapa? Kenapa Tuhan saya nggak ada teman? Padahal yang respon kita, yang pilih kata kita, yang raut mukanya jarang senyum kita. Mungkin kita, kita nyalahin Tuhan. Padahal mungkin kalau kita sendiri yang nggak berhemat, mungkin kita kerjanya belanja mulu, tapi kita menyalahin Tuhan. Tuhan saya kayak banyak banget nih cicilan. Hampir semua manusia ya bikin cicilan, amin, sudah terbebaskan ya tadi tahun lalu. Kita sibuk nyalahin orang lain seperti mungkin zaman Adam, Hawa, dan ulang. Bukan salah saya tapi salah Hawa. Bukan salah saya tapi salah ulang. Salah yang lain. Bukan salah saya, dan karena keseringan salah Tuhan kali ini. Ngeri sekali. Nah, pergunakan sosial media untuk jangkau orang kepada Tuhan. Reach out people for the glory of God. Reach out to people for the glory of God. Bukan kita malah dimentor sama konten sosial media. Ya, seperti gambar bunga ini, bunga di tepi jalan. A flower does not think of competing with the flower next to it. It just blooms. Ya, dalam bahasa Jawanya Cisusan masalahnya. Sebuah bunga itu tidak berpikir untuk berkompetisi dengan bunga di sebelahnya. Bunga itu hanya sibuk mekar aja. Dia ngeliatin, gini udah mekar belum? Yang karena udah mekar belum?
Loh, kadang-kadang bunganya lain bentuknya, kadang panjang, pendek, tinggi, kadang satu putih pucat, yang lain warnanya ungu. Kita sibuk mekar aja. Jadi kalau kita sibuk ngeliatin kiri kanan, itulah makanya hidupmu lambat mekarnya. Kita nggak sibuk kembangkan diri kita. Kita sibuk scroll, liatin orang lain, kayaknya udah mekar nih yang lain. Kok kayaknya udah pencapaiannya banyak, kok saya belum. Bantet jadinya. Tapi kalau kita pakai waktu kita, tenaga kita kembangkan diri kita. Perbaiki yang rusak, perbaiki yang nggak bagus. Kita harusnya tumbuh, itu sesuatu hal yang normal. Nah, manusia itu sibuk gak puas dengan hidupnya. Ada yang operasi bokongnya, atau pantatnya katanya supaya seksi katanya. Nah, langsung pada senyum-senyum. Next ini ya, sengaja ditutup matanya karena supaya kita nggak tahu orangnya siapa. Tapi ini salah satu yang kena lah ya ini. Nah, sedih karena katanya pantatnya tepos katanya. Duduk sehari 12 jam katanya. Udah berarti bangun, berdiri, duduk, jangan duduk terus ya. Nah, padahal seperti berita mengenai operasi yang dilakukan oleh seseorang bernama Chelsea dari Philadelphia, Amerika. Tiba-tiba bokongnya dan katanya bahkan pinggangnya, dadanya, semua itu kulitnya seperti di daerah paha, daerah perut itu mengeras dan kulitnya seperti melepuh kayak luka bakar, dan akhirnya berubah menjadi warna hitam satu badan, dan cacatnya seumur hidup. Sakit sekali sampai susah nafas katanya. Katanya lemak di bagian perut, nih saya sumbangkan nih. Katanya lemak di bagian perut atau paha diambil lalu dipindahkan ke bokong supaya tubuhnya seperti jam pasir. Jam pasir Januari, lalu makan nasi campur seminggu 3 kali, setelah 3 bulan jam pasirnya udah gak berbentuk lagi. Hati-hati, saudara. Nah, padahal katanya operasi bokong itu memiliki tingkat kematian tertinggi di Amerika. Menurut grup perkumpulan dokter operasi plastik ternama, dibilang ada yang lumpuh kebanyakan dan juga ada yang sarafnya rusak. Tapi mas, ini adalah bedah yang paling populer di sana. Bukan di sini loh ya. Ada yang mau saya sumbangkan lemaknya di bagian perut. Nah, kenapa kita bilang kita kayaknya ungrateful, kita nggak ngucap syukur? Kenapa kayaknya bokong dia lebih bagus dari saya? Kenapa nyalahin Tuhan? Ya mungkin menunya beda ya, tapi kita ngerti kita sering nyalain Tuhan untuk segala sesuatu. Padahal kita yang tentukan, kita yang putuskan, kita yang senyum apa enggak, kita yang pilih kata, marah apa enggak, kita yang lakuin. Tapi kalau udah trouble, Tuhan yang salah. Padahal setiap hari orang-orang yang bokongnya katanya diiriin satu dunia, mungkin dia itu orangnya rumahnya di lantai 7. Tiap hari dia naik turun apartemen. Oh ya, aduh kelupaan, COD, dia turun sehari mungkin 1000 anak tangga. Kita kerjaannya generasi rebahan di kosan lagi. Ya kan, ranjang 80 kali 200, guling-gulingan mentok. Ya beda, 1000 anak tangga sama guling-gulingan kayak risol. Ya beda. Nah, kita nggak hargai hal-hal yang baik yang Tuhan berikan. Mungkin indera pengecap kita masih berfungsi, kan enak. Habis ini pulang kita makan, wah enak. Coba ingin nggak ada indera pengecap, ada uang beli tapi nggak ada rasa, susah juga. Tapi kita sering kali nggak mengucap syukur dengan apa yang ada. Yang nggak ada kita pusing gitu. Ya, bukannya jauh lebih menderita kalau kita nggak bisa ngecap tadi. Kita sibuk, kita nggak ucap syukur dengan apa yang kita miliki, tapi kita sibuk mau kelebihan orang lain. Orang yang mempertanyakan Tuhan sesungguhnya memang tidak hormat kepada Tuhan, karena berani mempertanyakan keputusan Tuhan. Merasa dirinya akan lebih baik kalau saya yang putusin, mendingan saya yang jadi Tuhan. Kenapa hidup saya kayak gini? Padahal karena keputusan kita tapi salah itu. Nah, harusnya kita sudah paham dalam kata-kata ini, it is not the will of God if it goes against the word of God. Itu bukan kehendak Tuhan kalau hal itu bertentangan dengan firman Tuhan, itu aja. Seringkali kita akhirnya mengkompromi atau merevisi firman Tuhan zaman sekarang, ngeri sekali. Ya, padahal simpel, kita baca firman Tuhan, kita turutin. Ngerti nggak ngerti, taat, selesai. Sesuai dengan yang tertulis di dalam firman Tuhan. Bukannya kita sibuk baca caption, sibuk scroll sosial media, lalu kita nggak baca firman Tuhan. Lalu kita sibuk komentar, kenapa Tuhan kok begini, kok begitu. Padahal simpel, baca dulu. Firman Tuhannya dibaca berpuluh-puluh tahun. Sibuk kita coba hidup sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Itu aja dilakuin, jangan sibuk mikir, komentar, baca aja belum.
Atas dasar apa kita boleh mikir dan komentar kalau baca aja belum? Seperti semalam aja ada gempa, ada yang ngerasain? Bahkan banyak rumah retak temboknya. Iya, yang temboknya mungkin kata si Susan, yang temboknya rata ke samping itu agak tegang. Apalagi agak tinggi rumahnya kan. Kapan aja kalau roboh itu puing-puingnya jatuh, kita bisa meninggal dalam keadaan begitu, rada bingung ya tengah malam kan. Bagaimana tuh? Nah kita mesti sadar kita butuh Tuhan. Yang lagi sibuk, lagi mau check out keranjang hijau, keranjang oranye, Bapak Ibu Saudara, flash sale juga bubar. Ngeri, ya. Dan pertanyaannya, apakah saudara yakin kalau semalam kita dipanggil Tuhan kita masuk surga? Kita sibuk ngomongin soal tahun 2025 katanya ada solar apa? Matahari, ada letupan, nanti nggak ada wifi, nggak ada internet, nggak ada listrik. Bilangnya nanti, yang nanti dibicarakan kalau tadi malam terjadi, Bapak Ibu Saudara, gimana? Nah, Kristen progresif, Kristen regresif, seringkali mencoba merendahkan derajat firman Tuhan dengan menyebut firman Tuhan itu buku katanya. Ya, Doraemon juga buku, tapi kan bukan begitu. Nah, mereka berpendapat firman Tuhan bisa salah karena itu kan katanya karangan manusia. Jadi disamakan seperti komik Doraemon, ngeri banget ini. Padahal itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Mungkin yang mau lengkapnya bisa cari di YouTube kita, Max in Christ TV, kita baru aja bahas beberapa minggu lalu. Nah, kenyataannya adalah if the Bible was man-made, next kata-katanya, if the Bible was man-made, it wouldn't go against all man-made desire. Kalau benar Alkitab itu karangan manusia, harusnya karangan manusia itu tidak menentang keinginan manusia itu sendiri. Mana ada orang ngarang malah nyusahin diri sendiri. Repot dong. Saya nyiptakan komputer supaya nyusahin hidup saya, nggak mungkin. Pasti orang nyiptain komputer supaya mempermudah. Nggak perlu ingat ada catatannya. Mungkin bingung cari, oh gudang saya ada di kotak mana? Oh gudang saya ada nih 4 lantai. Karena di komputer tinggal pakai folder. Kan jadi kehidupan yang dipermudah, semua digital, tinggal dinamain tahun 2024, 2023. Coba kalau zaman dulu pakai file folder, map, wah mungkin zaman sekarang nggak tahu ya, file folder, map, binder, wah ribet zaman dulu. Kalau sekarang semuanya satu USB, satu perusahaan isinya semua. Dari keuangan, rencana, planning, semua ada di situ, proposal, data, klien ada di situ semua. Nah harusnya kalau manusia menciptakan sesuatu untuk bantu dia, ini diciptakan untuk tegur. Ini bukan ciptaan manusia, ini itu dari Tuhan. Karena kerjaannya itu adalah mengajarkan kita untuk memperbaiki kelakuan, menentang keinginan duniawi manusia yang enak-enak bagi kita. Dia bilang jangan. Nah itu udah pasti. Kalau misalnya orang-orang di China itu terkenal belajar kungfu dari TK sama SD ya. Jadi semua orang di China itu memang seperti itu. Kayak kita mungkin kalau di Brasil semua orang itu main sepak bola gitu lah ya. Jadi memang sudah terbiasa. Makanya makanya gini, kalau kita nonton film China, biasanya ada film actionnya. Entah itu pakai baju silat ataupun Jackie Chan. Pokoknya selalu ada kungfunya. Karena dia nggak bisa menentang dirinya sendiri. Dari TK, SD belajar silat, belajar kungfu, bikin film, ada kungfunya karena itu yang mereka bisa. Manusia gitu, bikin sesuatu nggak menentang dirinya. Nah, Alkitab ini seringkali menentang, membongkar apa yang sudah ada di manusia zaman sekarang. Jadi itu bukan dari manusia, karena dia mengkoreksi kita. Nah, kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Seperti mungkin ada foto anak saya sih ya, supaya yang tidur-tidur bisa dibangkitkan dari dan menjadi melek lagi. Ya kita udah dibayarin tiket pesawat sama Tuhan, tapi nggak otomatis kita pasti sampai di Paris, betul nggak sih? Ya kan? Tiket udah di tangan, nyampe situ. Kalau hari H sakit, ya kita paksa pergi. Nanti dari sononya pas datang ketahuan itu berapa suhu derajat panas, entar ditahan lagi di imigrasi sana. Ya jadi ada banyak yang kita perlu lakukan. Kita harus penuhi persyaratan bikin visa Paris dulu, benar nggak? Nah persyaratan apa? Kita harus pastikan jadwal kita kosong, kita sehat, kita bangun pas pesawatnya terbang itu alarmnya bunyi. Kalau kita sibuk dengan dunia kita, akhirnya kelewat waktu berangkat ya kita gagal terbang.
Walaupun kita udah punya tiketnya, kita harus pastikan kita walaupun gini, kita udah masuk ke dalam pesawat, tapi kita harus pastikan kita duduk tenang, percaya. Kalau kita kerjaannya teriak-teriak, marah-marah, teriak, saya nggak mau di sini, saya mau keluar aja. Jangan nyampe Paris. Ya. Kalau kita bikin keributan, mungkin kita bisa ditangkap sama Air Marshal. Ada polisi yang biasanya undercover di setiap pesawat terbang. Tangkap, diturunin, nggak nyampe nantinya. Ya. Nah, kita harus pergi, benar-benar pergi. Ya, Tuhan sudah tebus dosa kita tiket udah di tangan, tapi kita harus persiapkan diri. Persyaratan visanya apa, harus bawa apa, harus sehat, harus datang, duduk tenang, ikuti aturan. Kalau kita semaunya di pesawat diturunin juga, nanti ditangkap di imigrasi, dipulangin sama aja ya. Nah, kita harus ngerti hal itu. Di ayat berikutnya Filipi 2 ayat 12, baca bareng-bareng 3-4. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi tetaplah kerjakan keselamatan. Berapa banyak dari kita mungkin ya ada getting the idea, oke, saya kerjakan keselamatan, tetapi nggak tetap. Tadinya ibadah tapi nggak ibadah. Tadinya pelayanan tapi nggak pelayanan. Tadinya baik tapi udah mulai. Tadinya semangat tapi sekarang udah mulai ya. Kalau di kontak diingetin sih datang, kalau nggak datang. No. Kita ingat, tetaplah kerjakan keselamatannya, walaupun keadaanmu baik apa nggak baik. Tetaplah kerjakan keselamatanmu walaupun kamu nggak ngerti kenapa hidupmu seperti sekarang. Walaupun kamu udah doa tapi nggak ada perubahan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi ada kegiatan tetap di sana. Kerjakan keselamatanmu. Nah, kerjaan keselamatan kita harus tetap ikuti semua persyaratan dan ambil visa keluar. Jadi jangan terlambat duduk dalam pesawat. Ikuti semua arahan. Oh, boardingnya di gate mana? Kalau kita salah gate, ngaco juga ya. Jadi kerjakan keselamatan kita, bukannya sibuk meragukan keselamatan atau mempertanyakan keselamatan, tapi kita harus terima, kita kerjakan. Saya bilang, Jeffrey, kadang-kadang ada yang perlu kita lakukan, bukan malah punya pola pikir, Tuhan salah. Ada yang perlu Tuhan lakukan supaya jadi benar. Oh, bukan Tuhan salah, bukan. Tapi ada yang perlu kita kerjakan. Karena ayat ini bilang, tetaplah kerjakan keselamatan. Bukan Tuhan yang kerjakan, ayo Tuhan perbaiki dirimu, no. Tapi tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kita yang harus kerja, bukan Tuhan yang kita perbaiki. Oh, salah, Alkitab salah, Kristen progresif aja, no. Kita harus ingat, jangan salahkan Tuhan. Kita yang harus berubah. Kita yang harus kerjakan diri kita, bukan kita kerjakan Alkitab. Oke, mungkin ini salah. No. Kita perbaiki diri kita. Kita yang kerja, kita yang perbaiki, kita yang bertobat. Jangan salah perspektif. Di Kejadian 19 ayat 26, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang. Ini bukan Lot, Bapak Ibu Saudara, tetapi ini wanita terdekat ketika saya membuat PowerPoint ini. Izin ya Bu. Jadi dia menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ya, yang kurang garam, bentar lagi kita bisa makan, minta tambahkan garamnya. Nah, aksi kita, perbuatan kita setelah kita diselamatkan itu menentukan akhir dari cerita kita. Padahal udah selamat, Bapak Ibu Saudara, tapi kita bisa hilang. Udah selamat loh, tapi dia nggak mengerjakan keselamatan sampai akhir. Udah tinggal jalan ke sono, udah jangan noleh-noleh lagi. Aduh, tapi kok sejak saya bertobat kok kayaknya lebih susah ya. Oh, kok hidup benar lebih susah ya. Oh, kok kayaknya lebih susah ya. Kayaknya enak dulu ya. Seperti bangsa Israel keluar dari Mesir, kayaknya enak dulu ya. Itu udah pernah terjadi. Padahal tiket udah dibayar lunas, tetapi kita harus pastikan diri kita nggak ragu. Diri kita harus yakin, ikuti persyaratan, lalu naik ke atas pesawat dan benar-benar terbang, duduk diam, tenang, percaya. Kalau udah mulai gusar-gusar nanti diusir. Padahal udah selamat dari hancur leburnya Sodom Gomora, tetapi ikuti arahan. Jangan noleh ke belakang. Nanti jadi tiang garam loh. Jangan sibuk suka sama kenikmatan duniawi masa lalu. Jangan seperti kondisi hati istri Lot yang masih mencintai dunia, yang harus dilepaskannya atau harusnya ditinggalkannya. Masih bergaul dengan teman-teman yang buat kita mungkin jatuh, terjerumus, terikat dalam satu dosa. Mungkin masih tetap scroll sosial media,
Yang harusnya kita tahu itu bikin kita insecure, anxiety, membanding-bandingkan diri, iri hati. Masih suka dengan dunianya, masih suka dengan cara hidupnya, masih suka dengan cara pergaulannya, masih nyaman dengan cara ngabisin duitnya. Oh, anak-anak di dunia cara ngabisin duit kayak gini, kita malah terinspirasi, ini bahaya. Harusnya kalau kita baca firman Tuhan, kita ikut sesuai dengan apa kata firman Tuhan, bukan sesuai dengan zaman. Kalau mereka caranya ngabisin duit seperti itu, kita ikutin loh. Alkitab kita apakah di sosial media. Jangan sampai kita masih suka dengan pola pikirnya, masih nyaman dengan gaya omongannya, masih nyaman dengan cara cari duitnya di dunia. Mungkin judi online aja lebih cepat cari uangnya. Mungkin sobok aja, sikut kiri kanan aja, halalkan segala cara aja. Enakan pakai cara dulu deh, lebih lancar. Itu bisikan-bisikan si jahat. Hati-hati, gagal selamat seperti istri Lot, harusnya udah selamat, tapi dia noleh ke belakang. Loh, kok enakan dulu ya? Enakan cari duit yang pas nggak jujur ya? Nah, ini bahaya. Tiket sudah dibayar lunas, kita udah selamat dari Sodom Gomora. Jangan rindu sama dosa lama, tapi lari dan jangan pernah menoleh kembali. Padahal udah diselamatkan dari hancur leburnya Sodom Gomora, tapi ikuti arahan. Jangan memiliki kondisi hati yang nggak benar. Benar serius menghadapi apa yang ada di depan. Kita arahkan yang di depan, yang di belakang jangan bikin kita kecewa. Di depan, arah kita ke depan. Padahal hidup kita semuanya baik. Ada yang bisa kita ucap syukur. Mungkin bayangkan hidung kita, puji Tuhan, ada lubangnya. Puji Tuhan di ruangan ini semuanya ada lubang. Bayangkan nggak ada lubangnya, susah kita megap-megap kayak ikan. Serem kan? Ya, kita ucap syukur. Padahal di depan kita, seperti Pastor Yuli khotbah, kita di depan kita ada hidup penuh pengharapan. Itu udah pasti. Tapi kita malah noleh ke belakang. Kita masih pakai cara lama ketika ada konflik dengan pasangan kita. Mungkin kita pakai cara yang lama. Ada konflik dengan rekan kita atau keluarga kita, pakai cara lama. Kita mungkin ngotot. Padahal menurut Alvin Bius dan Richard Borden yang melakukan penelitian selama 7 tahun dengan mendengarkan lebih dari 10.000 orang berantem, 10.000 orang debat, 10.000 orang argumen. Katanya dari bertengkar rumah tangga sampai debat di PBB dia dengerin. Lalu dia belajar apa? Menemukan bahwa politisi seringkali itu gagal dalam berdebat karena dia ada ego, dia mau menang katanya. Tetapi katanya politisi kalah sama sales. Karena kalau sales itu katanya dengerin, ibu-ibu maunya apa bu? Kurang murah, nanti ada diskonnya bu. Kurang apa? Nanti beli 1 gratis 1 bu. Oh, bulan depan kebetulan ada diskon 20%. Akhir tahun ada potongan bu. Dapat stempel bu di kepala. Oh bukan ya. Nah karena mereka mempelajari bahwa politisi maunya menang, maunya ngotot. Justru di situ mereka kalah. Tapi sales seringkali dengerin lawan bicaranya. Dan kita belajar kalau lawan bicara kita ngomong, kita dengerin. Itu aja simpel. Kita kali-kali gak mau denger kita. Teman saya dulu ngomong, saya dulu ya. Dua-duanya. Kalau gitu berantemnya di chat aja. Jadi siapa duluan ya, siapa jempol duluan ya. Nah kira-kira kita tanya, katanya ya, kata peneliti ini bilang, ajukan pertanyaan konstruktif. Menurutmu apa yang terjadi sih kalau kita nggak lakuin hal ini gitu. Bikin dia pola pikirnya, kata dia coba aja dulu, ya kan? Terus kira-kira apa yang membuat kamu nggak nyaman katanya? Ya, jadi jangan ngotot. Padahal kita sudah diselamatkan dari hancur leburnya Sodom Gomora, tapi jangan pakai cara lama, jangan noleh ke belakang, jangan miliki kondisi hati yang nggak benar-benar serius menghargai apa yang di depan. Fokus aja jalan di depan, percaya aja, jangan kebujuk intimidasi si jahat. Enakan dulu lah. Nggak usah sok suci lah, daripada cara bener mah udah keburu disabet orang nanti. Mendingan enakan dulu lah. Mau apa aja boleh katanya. Jangan khawatir akan masa depan Bapak Ibu Saudara. Jalan terus aja ke depan. Jangan dengerin bisikan si jahat. Walaupun kenyataannya sepertinya keadaan sulit, kita maju terus. Kita tetap percaya, kita jangan khawatir, kita jalan bersama Tuhan. Semua aman, Tuhan pelihara. Seperti kata-kata ini, God took care of me yesterday, God is taking care of me now, God will take care of me tomorrow. Tuhan sudah memelihara hidup saya kemarin, Tuhan sedang memelihara hidup saya sekarang, dan Tuhan pasti akan memelihara hidup saya di hari esok. Walau si jahat mungkin coba taruh benih khawatir, punya uang pas-pasan, jadi khawatir katanya, nanti gimana masa depan anak. Punya uang banyak khawatir, nilai uang turun katanya. Nanti khawatir dicuri orang, dolar naik.
Tidak punya uang pun juga bisa khawatir. Gimana? Nggak punya anak khawatir. Gimana? Punya anak khawatir. Gimana biaya hidupnya? Gimana uang pangkalnya? Ngeri ya kan, kalau seperti curhat tadi ya, rintihannya. Semua hal itu bisa dibuat alasan untuk jadi khawatir. Tapi sebenarnya kita bisa memiliki alasan lebih kuat untuk gak khawatir. Tuhan menyediakan, Dia Allah penyedia. Seperti burung ini, ya kan? Burung langsung pas tadi pecinta burung langsung nengok, ya kan? Nah dia seperti setiap kali kita melihat burung terbang di udara, ingatlah bahwa burung itu nggak pernah menanam, tetapi selalu ada aja makanan. Seperti Tuhan tuh menyediakan. Nah, ada 200 jenis burung yang tinggal di kutub utara. Pernah kepikir gak bagaimana cara mereka mendapatkan makanannya di wilayah yang bersalju? Semuanya putih, salju, dingin. Sayur juga dingin kali ya, kulkas semuanya ya. Nah tapi Tuhan menyediakan tumbuhan di bawah salju. Ada serangga juga, ada hal lainnya. Tuhan peduli untuk menyediakan makanan bagi kehidupan burung-burung ini. Apalagi kita diciptakan segambar, serupa dengan Tuhan. Tuhan pasti pelihara. Mari percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Padahal sudah diselamatkan dari hancurnya Sodom Gomora, tapi ikuti arahan. Jangan noleh ke belakang. Jangan nanti jadi tiang garam loh. Jadi miliki kondisi hati yang menghargai apa yang di depan. Fokus aja ke depan. Walau si jahat coba intimidasi, wah enakan kerjaan di tempat dulu ya, enakan bisnis yang kemarin ya, wah andai aja bisnis kamu gak bangkrut, wah andai aja, andai itu gak terjadi. Yang terjadi yang sekarang dan yang di depan. Kita cuma diingatkan dengan kehilangan orang yang kita kasihi, lalu kita hidup lesu, sedih, kecewa, gak move on, kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan panggil? Padahal dia Tuhan, terserah dia. Mau panggil kapan, mau cara panggilnya gimana, dia Tuhan, kita bukan. Ya, kita jangan ngatur Tuhan, kita bukan Tuhan. Jangan dengar bisikan si jahat supaya kita noleh ke belakang terus. Mari sadar, what is coming is better than what is gone. Apa yang akan datang lebih baik dari apa yang sudah hilang. Yang lalu biarlah berlalu. Mari fokus jalan ke depan. Kerjakan bagian kita, kerjakan yang ada, kerjakan keselamatan kita. Yang ada dikerjakan, yang nggak ada nggak usah dibahas. Terus kerjakan keselamatan kita. Jangan kadang-kadang orang Kristen progresif ini, dia sibuk urusin keselamatan orang lain. Loh, kok dia orangnya nggak baik? Enak aja dia, masuk surga kayak begitu. Nah, ini kan kita urusin orang lain punya keselamatan. Kerjakan keselamatanmu. Jangan urusin keselamatan orang lain. Kita bukan Tuhan Yesus. Kalau dia mau masuk surga, dia baik nggak baik, itu urusan Tuhan sama dia. Seringkali kok dia udah baik loh, mestinya masuk surga. Loh, kita yang tentukan. Ada dia nggak baik begini masuk surga, kok boleh lah? Kita yang pusing. Ingat, kerjakanlah keselamatan diri. Jangan sibuk melihat kiri kanan kita selamat apa tidak, kita bukan Tuhan.